Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pendidikan untuk semua. Pagi hari ini kita bersama-sama membaca untuk Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Ini baru, Bapak Ibu semuanya, bahwa sebagai bagian dari kewajiban menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua warga negara, maka perlu menyiapkan penilaian standar dengan pertimbangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 31 Tahun 2023 tentang uji kesetaraan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, akhirnya harus diganti. Ini dasar hukumnya. Kemudian di ketentuan pasal 1 Bapak Ibu, bahwa tes kemampuan akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Jadi Bapak Ibu nanti yang diujikan tidak semua mapel, hanya beberapa mapel. Misalnya untuk jenjang SD SMP itu ada mapel matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian di jenjang SMA ada matematika, bahasa Inggris, dan ditambah 2 mapel pilihan. Kemudian murid yang dimaksud di sini adalah, ini nanti yang mengikuti TKA itu adalah pada pendidikan formal SD, SMP, SMA, SMK maupun non formal, meliputi PKBM, paket ABC atau PKPPS, itu yang di bawah Kementerian Agama. Kemudian pendidikan informal ini juga masuk, jadi semua nanti akan mengikuti TKA. Ini yang dimaksud satu. Oke, sama semua. Nah, ini untuk pendidikan kesetaraan, pendidikan non formal juga mengikuti. Kalau uji kesetaraan tahun lalu diadakan, tahun ini sudah ditiadakan. Pendidikan informalnya adalah pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, ini prinsip TKA adalah jujur, rahasia, dan akuntabilitas. Nah, tujuannya untuk apa? Tes kompetensi akademik adalah untuk satu, memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Kemudian yang kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non formal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Mungkin selama ini masyarakat meragukan hasil belajar mereka, maka perlu adanya standarisasi secara nasional. Mungkin di pihak lain ada juga yang tidak setuju, tapi mungkin pertimbangan demi standar secara nasional diperlukan kegiatan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah mendorong peningkatan kapasitas pendidik. Jadi kalau di pendidikan non formal namanya tutor, dan kemudian mengembangkan penilaian yang berkualitas. Karena semenjak kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan itu memang kualitas soal itu belum bisa distandarkan, karena mungkin dengan berbagai pertimbangan, karena mungkin dukungan sarana prasarana antara satu sekolah dan sekolah lainnya tentunya berbeda, kemampuan siswa, kemampuan gurunya dan sebagainya, itu memicu hasil yang berbeda pula. Itu dimulai sejak COVID 2019, itu kemudian kelulusan diserahkan pada satuan pendidikan, maka diperlukan sekarang ini ada seperti ini kebijakannya. Kemudian memberikan bahan acuan pengendalian mutu. Jadi tujuannya untuk menjamin mutu, jadi kesetaraan belajar karena dengan prinsip pendidikan untuk semua. Nah, ini tugas-tugas di kementerian nanti yang untuk menyusun soal SMA sederajat, itu mengolah dan sebagainya, menantau. Nah, untuk pemerintah daerah itu juga penjaminan mutu, menetapkan. Nah, untuk pemerintah kabupaten kota itu menyusun soal SMP, SMA, SD, amit sederajat,
melakukan koordinasi, menetapkan pengawas. Pelaksanaannya ini harus dilakukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi adalah menginduk. Satuan pendidikan yang melaksanakan TKA itu satu, memiliki sarana komputer listrik jaringan, petugas proktor dan teknisi. Nah, TKA ini diikuti tadi sudah pendidikan formal, non formal, dan informal. Jadi harus terdaftar di Dapodik, yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Kalau untuk non formal berarti kelas 6 paket A, kelas 9 paket B, dan kelas 12 paket C. Peserta belajar dari non formal mencakup pesantren yang menjalankan urusan. Jadi nanti yang PWK PPS itu pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan non formal juga mengadakan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, untuk materi yang diujikan TKA untuk SD, SMP, MI, paket A, paket B, bahasa Indonesia dan matematika, ini literasi numerasi. Kemudian untuk SMA paket C itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan. Nanti nilainya adalah bentuk capaian TKA dan sebagainya. Nah, hasilnya itu nanti untuk SDMI itu sebagai syarat penerimaan murid baru di SMP MTS jalur prestasi. Jadi mungkin karena selama ini nilainya yang terlalu tinggi-tinggi dari sekolah-sekolah swasta, nanti itu ada, jadi ini jadi pertimbangan dengan hasilnya standarisasi tes secara bersama ini. Kemudian yang SMP MTS paket B ini nanti juga bisa sebagai pertimbangan masuk di SMA SMK jalur prestasi. Nah, termasuk SMA SMK untuk melanjutkan perguruan tinggi. Nanti ada sertifikat yang diterbitkan oleh kementerian, ini meliputi data-datanya. Nah, itu nanti jadi ini contoh sertifikatnya Bapak Ibu. Nanti ada sertifikat hasil tes kemampuan akademik. Ya, ini nanti sebagai ini jenjang SMK dan seterusnya. Ini jenjang SDMI SMP. Begitu Bapak Ibu, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam pendidikan untuk semua.